Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait hardware sebagai pemenuhan tugas mata kuliah TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bagaimana penjelasannya? Jangan lupa disimak. Sebelum itu, perkenalkan saya Laura Fadelia Tiarka WS dengan NPM 2301080024. Saya dari kelas A Tadis Biologi UIN Judasiwo Lampung. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah sebuah komponen pada sebuah komputer yang dapat dilihat atau berbentuk fisik, jadi dapat kita saksikan secara nyata. Hardware adalah kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Nah, hardware ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu untuk memproses data, menyimpan data, menerima input, memberikan output, dan juga untuk menghubungkan ke perangkat. Hardware juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada hardware input, yang kedua ada hardware proses, yang ketiga ada hardware output, dan yang terakhir ada hardware storage. Oke, yang pertama ada hardware input. Apa itu hardware input? Jadi, hardware input adalah komponen fisik komputer yang bertugas untuk menerima data atau instruksi dari pengguna dan mengirimkannya ke sistem komputer untuk diolah. Seperti apa? Seperti teks, gambar, suara, atau perintah. Nah, fungsi dari hardware input ini adalah sebagai alat yang berperan sebagai jembatan interaksi antara pengguna dan komputer yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan memberi masukan pada sistem. Nah, tujuannya yaitu untuk memasukkan data dan perintah mentah ke dalam komputer untuk diubah menjadi informasi yang dapat diproses oleh software. Oke, selanjutnya yaitu cara kerja hardware input. Yang pertama yaitu penerimaan data. Pengguna memberikan data atau perintah ke perangkat input. Yang kedua yaitu konversi data. Perangkat input akan mengubah sinyal fisik seperti tekanan, cahaya, atau suara menjadi sinyal digital. Yang ketiga yaitu pengiriman data ke CPU. Data digital akan dikirim melalui jalur komunikasi seperti port USB, Bluetooth, atau wireless ke CPU atau memori utama komputer. Yang terakhir yaitu pemrosesan oleh CPU. CPU akan menerima sinyal tersebut dan menerjemahkannya menjadi perintah yang dapat dipahami oleh sistem operasi atau program aplikasi. Nah, ini adalah contoh-contoh hardware input. Yang pertama ada keyboard, yang kedua ada mouse, dan yang ketiga ada microphone. Oke, selanjutnya yaitu jenis hardware yang kedua, yaitu hardware proses. Hardware proses adalah komponen fisik komputer yang berfungsi untuk memproses data dari input untuk diolah menjadi output. Hardware ini merupakan perangkat keras yang bertindak sebagai otak komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan juga mengolah data. Fungsi utama dari hardware ini yaitu untuk mengolah data yang sudah dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat input dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna yang akan ditampilkan melalui perangkat output. Cara kerja hardware proses yang pertama yaitu menerima instruksi. Hardware proses akan menerima data dan instruksi dari perangkat lunak atau software. Yang kedua yaitu memproses data. Berdasarkan instruksi tersebut, hardware akan melakukan serangkaian operasi untuk memproses data. Proses ini bisa berupa perhitungan, manipulasi data, atau tugas lainnya sesuai instruksi. Yang ketiga yaitu akan menghasilkan output. Setelah proses selesai, hardware akan menghasilkan output berupa informasi yang siap ditampilkan atau digunakan oleh pengguna. Output ini dapat berupa gambar di monitor, suara dari speaker, atau data yang disimpan ke perangkat penyimpanan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari hardware proses, yaitu ada CPU, GPU, dan juga RAM. Oke, lanjut ke jenis hardware yang ketiga, yaitu hardware output. Hardware output adalah perangkat keras yang menampilkan atau menyampaikan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dipahami, seperti teks, gambar, atau video. Nah, fungsi utama dari hardware output yaitu untuk menyajikan hasil olahan data agar dapat ditangkap oleh indera manusia.
Oke, ini adalah cara kerja dari hardware output. Yang pertama yaitu CPU mengirim data ke perangkat output. Setelah data diproses oleh CPU, hasilnya akan dikirim melalui jalur komunikasi seperti kabel HDMI, USB, atau sound card menuju perangkat output. Yang kedua yaitu konversi data digital ke bentuk fisik. Perangkat output akan mengubah data digital dari CPU menjadi bentuk yang bisa dipahami dan dirasakan oleh indera manusia. Yang ketiga yaitu menampilkan atau mengeluarkan hasil. Hasil konversi tersebut itu ditampilkan secara visual melalui monitor, fisik melalui printer, atau auditory melalui speaker sehingga pengguna dapat melihat, membaca, atau mendengarnya. Nah, ini beberapa contoh dari hardware output, yaitu ada monitor, printer, dan juga speaker. Oke, selanjutnya yaitu jenis hardware yang terakhir, yaitu hardware storage. Hardware storage adalah komponen fisik komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen ataupun sementara. Fungsinya yaitu untuk menyimpan berbagai jenis data seperti dokumen, aplikasi, dan file multimedia. Nah, hardware storage ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu penyimpanan utama atau primary storage. Penyimpanan ini yaitu penyimpanan sementara yang bekerja cepat seperti RAM dan data akan hilang saat komputer mati. Jenis yang kedua yaitu penyimpanan sekunder atau secondary storage. Nah, penyimpanan ini yaitu penyimpanan permanen seperti HDD dan SSD di mana data akan tetap ada meskipun komputernya mati. Oke, ini adalah cara kerja dari hardware storage. Hardware storage bekerja dengan menyimpan data dalam bentuk digital, lalu membaca dan menulis data sesuai perintah komputer. Saat data disimpan, informasi dikirim dari CPU ke storage dan direkam secara magnetik oleh HDD atau Electronic SSD. Saat dibuka kembali, storage akan mengirim data tersebut ke CPU untuk diproses dan ditampilkan. Nah, ini adalah dua contoh dari hardware storage. Yang pertama ada HDD atau hard disk drive. HDD ini adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetik yang berputar. Yang kedua ada SSD atau solid state drive. HDD ini adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan chip memori flash tanpa bagian mekanis. Nah, mungkin cukup sekian materi terkait hardware yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.